Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah lagu ini menjadi komitmen kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau kami hidup, kami akan hidup bagi-Mu. Dan hati kami ya Tuhan tetap menyembah-Mu seumur hidup kami. Dunia ini dan segala kemewahannya, segala kemegahannya tidak dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami sekali lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami masing-masing ya Tuhan. Kami siap mendengar. Tuhan, tolong hamba-Mu supaya dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Dan kami semua yang mendengarkan, kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ini dengan baik pula. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, pagi hari ini firman Tuhan berjudulkan Yesus Kristus teladan ketaatan orang percaya. Ya, Yesus Kristus teladan ketaatan orang percaya. Nah, teman-teman, hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Kita bisa mengikutinya bersama-sama ya. Beginilah firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama dengan mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Nah teman-teman, ini adalah foto dari seorang pendeta yang bernama Francisco Baraja, ya, pendeta Francisco Baraja yang sedang dikalungkan stolanya itu ya. Nah, teman-teman, Baraja ini adalah seorang pendiri gereja, sebuah gereja yang bernama Gereja Evangelis Santa Trindade di Mozambik, Afrika, ya. Nah, teman-teman, selain dia sebagai pendeta, dia juga mengajar bahasa Perancis di sebuah kota di dekat gerejanya itu. Nah, teman-teman, satu hari Baraja ini diketemukan tidak sadarkan diri. Ya, dia ditemukan oleh jemaatnya tidak sadarkan diri. Nah, lalu karena tidak sadarkan diri, jemaatnya itu lalu membawa dia ke sebuah rumah sakit di kota terdekat. Sayangnya waktu dibawa ke rumah sakit itu kondisinya itu sudah sangat memburuk gitu ya, sangat buruk sekali. Dia udah nggak sadarkan diri. Tenaga medis yang berusaha menolong dia, mengusahakan segala cara untuk menolong dia, tapi kemudian semua usaha itu tidak berhasil. Semua usaha tersebut sudah terlambat. Baraja akhirnya meninggal dunia pada hari Rabu 15 Februari 2023. Nah, Baraja kemudian waktu sudah meninggal diotopsi gitu ya. Dia didiagnosis dengan anemia akut dan masalah dalam organ pencernaannya. Teman-teman, kalau kita cuma dengar berita ini mungkin bagi kita ya biasa aja gitu ya. Langsung juga awalnya baca artikel ini biasa aja gitu. Oh ya, semua orang pasti meninggal kan gitu. Tidak terkecuali seorang pendeta gitu. Nah, tapi teman-teman, ternyata ya Francisco Baraja ini yang masih berumur 39 tahun ternyata
meninggal dunia setelah menjalani puasa yang ekstrim. Ya. Selama 25 hari dia tidak makan dan tidak minum sama sekali. Teman-teman lihat perubahannya ya. Dari yang ini ya, masih ganteng, masih berisi. Lalu karena dia menjalani puasa selama 25 hari sudah. Dia sudah menjalani puasa 25 hari, enggak makan dan enggak minum sama sekali, teman-teman. Jadi dia kehilangan berat badan sedemikian rupa sehingga dia tidak lagi bisa berdiri, teman-teman. Jemaat gerejanya berkata bahwa pendetanya itu sudah biasa puasa gitu ya. Lalu jemaat-jemaat yang lain juga sudah biasa, tapi memang nggak sampai selama ini gitu ya. Belum pernah sampai selama ini. Ternyata setelah diselidiki, Baraja itu berusaha mengikuti Tuhan Yesus yang berpuasa selama 40 hari 40 malam ya. Baraja berusaha meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi sayangnya dia harus kehilangan nyawanya dan meninggal dunia karena tubuhnya kehilangan kekurangan makanan dan kekurangan cairan. Nah teman-teman, bukan cuman Baraja ini ya. Pada tahun 2015 ada seorang pria lagi di Zimbabwe juga meninggal dunia setelah 30 hari juga berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Tahun 2006 di Inggris ya, kita mungkin pikir ya itu kan di Afrika gitu ya, masih kurang terpelajar. Tapi di Inggris seorang perempuan lain juga meninggal dunia setelah menjalani puasa yang serupa di London. Teman-teman, baru-baru ini di Kenya ya, dihebohkan dengan penemuan mayat di hutan Sakahola ya, penemuan mayat di Sakahola. Nah, tapi awalnya itu cuman ditemukan beberapa mayat ya. Tapi kemudian aparat kepolisian terus menemukan mayat lagi. Total mayat yang ditemukan polisi sampai bulan Juli kemarin ya. Jadi ini sudah beberapa bulan ya. Sudah banyak yang diketemukan. Total semua mayat yang diketemukan sampai bulan Juli kemarin 403 orang. Ya, 403 orang. Pejabat lokal di kota tersebut mengatakan masih ada 600 orang lagi yang hilang, yang tidak diketahui nasibnya, yang diduga masih berhubungan dengan peristiwa ini. Mereka ini adalah jemaat dari sebuah gereja yang bernama Gereja Kabar Baik Internasional, Good News International Church, yang dipimpin oleh pendeta Paul Mackenzie ini, teman-teman ya. Lalu ketika mayatnya diketemukan, mayatnya itu diotopsi juga gitu ya. Nah, berdasarkan otopsi, penyebab utama meninggalnya mereka itu adalah juga sama, karena kelaparan. Selidik punya selidik, si Mackenzie ini mengajarkan kepada jemaatnya bahwa kalau mau ketemu Tuhan Yesus, mereka harus berpuasa. Ya, berpuasa sampai mereka akhirnya ketemu Tuhan Yesus gitu ya. Gak hanya sampai itu teman-teman ya. Ini pendeta sudah mencuci otak jemaatnya ya. 65 jemaatnya yang lain yang selamat ya, yang selamat nggak meninggal ya, yang selamat dari peristiwa itu kemudian dituntut di pengadilan karena percobaan bunuh diri. Bukan karena mereka berpuasa itu ya, bukan karena mereka puasa sampai mau mati, enggak. Karena apa? Karena setelah mereka diselamatkan, mereka masih ngotot, mogok makan, enggak mau makan. Karena mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Bayangkan teman-teman ya, ada 400 orang yang meninggal, 600 orang hilang, masih belum ketahuan nasibnya gimana. Lalu 65 orang yang masih selamat, yang belum mati, dibawa ke rumah sakit, masih nggak mau makan, sampai akhirnya dipaksa, ya, perintah pengadilan keluar, suruh paksa mereka makan. Nah, teman-teman, dulu Lause juga pernah cerita tentang Martin Luther ya. Nah, kalau teman-teman ingat ya, Martin Luther itu juga seperti itu. Dia masuk ke biara,
menjalani hidup yang berat sebagai seorang biarawan. Setiap hari bangun jam 2 pagi, puasa, doa, meditasi, mengaku dosa, terus dia lakukan. Dia cerita, dia bilang ya, dia masuk biara. Kalau teman-teman tahu biara-biara di Eropa itu biasanya itu didirikan di atas gunung. Cuacanya dingin sekali. Dan si Martin Luther itu sengaja tidur di lantai, ya, tidur di lantai, nggak pakai selimut, nggak pakai apa, sengaja tidur di lantai, menyiksa dirinya untuk mendapatkan pengampunan dosa dan perkenanan Tuhan atas dirinya. Martin Luther kemudian juga sempat pergi ke kota Roma, mengunjungi sebuah gereja, ya, gereja Saint John Lateran ini ya, masih ada gerejanya sampai sekarang. Waktu itu gereja itu mempunyai anak tangga sebanyak 28 anak tangga ya. Anak tangga ini anak tangga suci teman-teman ya. Anak tangga suci. Kenapa dikatakan anak tangga suci? Karena anak tangga ini anak tangga yang sama yang dinaiki oleh Tuhan Yesus. Ketika dia masuk ke tempat pengadilan itu mau diadili oleh Pilatus. Anak tangga ini kemudian dipindahkan oleh Helena, ibu dari Kaisar Konstantin itu. Dipindahkan dari Yerusalem ke kota Roma gitu. Orang yang masuk ke gereja ini nggak boleh masuk di atas kakinya, tapi mereka naik lutut gitu ya, naik satu anak tangga lutut doa Bapa kami, naik lagi cium tangga itu doa lagi 1 kali, 28 kali gitu. Martin Luther juga lakukan itu teman-teman. Untuk apa? Untuk dapetin perkenanan Tuhan. Nah, teman-teman, semua contoh yang Lause sebutkan ini ya. Pendeta tadi yang pertama, kemudian di Kenya 400 orang mati, Martin Luther juga gitu. Semuanya itu berawal dari sebuah pemikiran yang berasal dari perikop yang kita baca tadi ya. Jadi semuanya itu contoh-contoh ini sebenarnya kalau kita selidiki berawal dari sebuah pemikiran yang berasal dari perikop tadi. Perikop yang mana? Ayat yang mana? Yang ini, ya. Ayat pertama tadi berkata, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi orang-orang itu menafsirkan kalau dia menderita, maka dia berhenti berbuat dosa. Kalau dia menderita, maka hidupnya berkenan kepada Tuhan. Itu yang dia lakukan gitu ya. Jadi mereka berharap dengan cara demikian hidup mereka berhenti berbuat dosa dan layak di hadapan Tuhan. Teman-teman, praktek seperti itu dinamakan asketisme ya, asketisme ekstrim. Tapi benarkah seperti itu yang dimaksud Rasul Petrus? Ketika dia berkata, barang siapa menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Apakah seperti itu yang Rasul Petrus maksudkan ketika dia berkata demikian gitu. Nah, apakah itu juga yang seperti Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Teman-teman kalau tahu di beberapa negara yang banyak pengikut Kristusnya, di beberapa negara itu mereka melakukan prosesi waktu hari Paskah. Mereka benar-benar pikul salib. Dan setelah itu yang pikul salib benar-benar dipakukan di kayu salib tersebut. Apakah seperti itu yang Tuhan Yesus maksudkan? Ketika dia berkata, kamu harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Tuhan Yesus juga ngomong, kamu harus menjadi serupa. Tapi apa seperti itu ya teman-teman? Nah, kita coba belajar bersama-sama dari bagian ini ya. Nah, teman-teman waktu kita baca bagian ini, kita harus ingat dulu satu hal ya. Petrus itu mengirimkan suratnya untuk jemaat yang saat itu sedang tersebar di berbagai wilayah. Mereka itu mengalami penderitaan, penganiayaan yang berat karena iman mereka ya. Jadi Petrus itu seorang gembala ya. Teman-teman ingat kan? Petrus juga adalah orang yang sama yang Tuhan Yesus katakan, gembalakan dombaku. Nah, jadi waktu kita membaca surat ini kita harus ingat bahwa Petrus itu adalah seorang gembala yang memikirkan jemaatnya. Nah, yang mau disampaikan Petrus itu adalah gini. Dia berkata kepada jemaatnya, saat ini
dan ke depannya memang keadaan akan sulit. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan. Tapi Rasul Petrus mengatakan mereka, kamu harus mempersiapkan diri dengan cara apa? Ikuti teladan taatan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus pun juga menderita penderitaan yang sama. Nah, teman-teman, Rasul Petrus berkata di bagian ini, dia memulai dengan kata jadi, ya. Nah, sama seperti yang sebelumnya khotbah Lause, waktu itu Petrus ngomong demikian juga, ya. Nah, kata demikian juga sama kata jadi itu, kalau dalam bahasa Indonesia, itu artinya apa yang dikatakan oleh Petrus itu masih berhubungan dengan yang sebelumnya. Ya, benar kan kalau kita ngomong nih sama teman-teman. Jadi, waktu kita ngomong jadi, itu artinya apa? Berarti yang Lause sebutkan ini ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, hubungannya dengan yang mana? Yang ini teman-teman. Rasul Petrus berkata, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Teman-teman, yang ingin disampaikan oleh Rasul Petrus adalah ini. Saat ini sulit, ke depan juga sulit. Banyak tantangan, banyak masalah, tapi kita harus tetap fokus kepada Tuhan, ya, tetap mengikuti teladan Tuhan. Kita harus tetap melihat Tuhan Yesus sebagai teladan ketaatan kita, karena Tuhan Yesus juga menderita penderitaan yang sama. Tapi penderitaan yang seperti apa, teman-teman? Penderitaan yang kita alami itu harusnya adalah penderitaan karena alasan kebenaran. Karena kita berbuat baik. Dan bukan karena perbuatan dosa kita. Bukan karena kesalahan kita. Bukan karena kita yang sengaja membuatnya. Teman-teman, ketiga contoh yang Lause berikan tadi. Mereka yang sengaja membuat dirinya menderita. Ya, benar ya? Mereka yang sengaja berpuasa demikian ekstrim. Mereka yang sengaja tidak makan dan minum. Mereka sengaja menyiksa dirinya supaya hidupnya berkenan. Tapi Rasul Petrus berkata, bukan penderitaan seperti itu yang membuat kamu hidupnya berkenan. Seharusnya penderitaan yang karena alasan kebenaran, itulah yang membuat hidupmu berkenan kepada Tuhan. Bukan karena perbuatan dosamu. Bukan karena kesalahanmu. Bukan karena kamu yang sengaja membuatnya. Nah, teman-teman, lalu kenapa Tuhan Yesus berkata orang yang menderita penderita badani itu, orang itu telah berhenti berbuat dosa? Nah, teman-teman masih ingat yang sebelumnya Lause bercerita tentang Jack Phillips, ya. Jack Phillips itu menderita karena alasan kebenaran, ya. Nah, dari kisah Jack Phillips inilah Lause baru mengerti apa maksud Petrus itu waktu dia berkata, oh, orang yang menderita penderitaan badani itu telah berhenti berbuat dosa. Nah, teman-teman, dalam satu wawancara, Jack Phillips ini diwawancarai orang, dia berkata, dia bilang, aku terpaksa menutup usaha bikin kueku. Kenapa? Karena aku mau fokus persidangan. Dia bilang ya, belasan tahun dia harus menjalani persidangan karena dia tetap teguh, ya, nggak mau melayani orang yang LGBT itu. Dia tetap teguh gitu. Belasan tahun dia disidang gitu. Tapi dia bilang gini, ini yang membuat Lause bisa mengerti ya. Dia bilang begini, seluruh proses persidangan yang bertahun-tahun itu menyita seluruh fokus perhatiannya, sehingga dia kemudian memutuskan untuk menutup bisnis kue pengantinnya. Ketika dia menderita karena proses persidangan itu, dia tidak lagi memikirkan hal yang lain. Dengan kata lain, teman-teman, waktu kita mengalami penderitaan badani, kita tidak lagi punya waktu untuk berbuat dosa. Ya, waktu kita mengalami penderitaan badani, kita tidak lagi punya waktu untuk berbuat dosa. Kita bahkan tidak punya
waktu untuk memikirkan lagi berbuat dosa. Kenapa? Fokus kita adalah berjuang untuk kebenaran itu. Dan waktu pikiran kita sudah fokus kepada kebenaran itu, kita enggak lagi memikirkan untuk berbuat dosa. Nah itu teman-teman yang Rasul Petrus katakan, yang dia maksud ketika dia ngomong orang yang menderita penderitaan badani sudah berhenti berbuat dosa. Dia enggak punya waktu lagi untuk berbuat dosa. Dia enggak punya waktu lagi untuk memikirkan perbuatan dosa. Rasul Petrus berkata, Tuhan Yesus itu taat sampai mati. Dia rela menderita, menanggung semua penderitaan di atas kayu salib. Karena dia tahu itu adalah kehendak Allah dalam hidupnya. Rasul Petrus ngomong kepada jemaat, sudah cukup, waktunya enggak banyak lagi. Jangan pakai untuk menuruti keinginan manusia, tapi sekarang berjalanlah menurut kehendak Allah. Rasul Petrus berkata, cukup sudah waktu untuk kita lakukan untuk berbuat dosa. Sekarang kita harus hidup dalam kehendak Allah. Teman-teman, waktu kita hidup menuruti kehendak Allah, waktu hidup kita berubah, orang lain yang di luar sana bisa melihat hidup kita. Dan mereka heran melihat hidup kita. Ya, kalau dulu mungkin sama-sama kita berbuat dosa gitu ya. Nah sekarang berubah gitu. Teman-teman kita yang melihatnya, mereka heran. Dan mereka tertarik untuk percaya Tuhan Yesus teman-teman. Ya. Nah, tapi sebagian lagi itu mereka heran tapi kemudian mereka memfitnah kita. Memfitnah kita. Mereka enggak mau kita kembali masuk ke kehidupan yang lama. Mereka ingin kita masuk ke kehidupan yang lama lagi. Beberapa waktu yang lalu, langsung membaca sebuah artikel yang menarik mengenai seorang nelayan penangkap kepiting. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu langsung baca sebuah cerita. Cerita ini tentang seorang nelayan penangkap kepiting. Nah, satu kali teman-teman ada seorang turis yang pergi berlibur sama keluarganya. Mereka pergi berlibur ke pantai, lalu ketika sudah sampai di pantai, anak-anaknya main gitu ya. Si bapaknya biasa duduk gitu ya, nyantai. Bapak-bapak biasanya gitu ke pantai ya. Yang anak-anaknya main tapi bapak-bapaknya diem gitu. Nah, jadi waktu dia duduk, dia perhatikan gitu. Di kejauhan dia perhatikan nelayan tersebut. Dia lihat lagi ngapain bapak itu ya. Oh ternyata si bapak itu lagi cari kepiting ya. Lagi cari kepiting. Kemudian dia perhatikan terus. Si nelayan itu dapat satu kepiting. Ya, kepitingnya gede gitu ya, dia tangkap dapat gitu. Nah, waktu dia dapat kepiting itu, apa yang dia lakukan? Dia masukkan itu ke dalam sebuah kepis ya. Namanya itu kepis. Jadi semacam keranjang ya, keranjang tempat taruh ikan atau taruh kepiting gitu ya. Waktu dia dapat satu kepiting itu, dia masukkan. Lalu buru-buru dia tutup keranjang tersebut, dia tutup. Nah, dia jalan lagi, nelayan tersebut jalan lagi, dia cari lagi kepiting. Dia dapat lagi, ya, dapat lagi kepiting. Lalu dia masukkan. Waktu dia masukkan, tutupnya itu dibuang sama dia, ditaruh sama nelayan tersebut. Dia buang ke samping gitu. Dapat lagi, dia masukkan lagi. Dapat lagi, dia masukkan lagi. Lalu si turis ini heran, dia penasaran. Dia bilang, loh kenapa ya bapak ini gitu ya. Waktu dapat satu kepitingnya, keranjangnya ditutup. Tapi ketika dia dapat dua, lebih dari dua, keranjangnya malah dibiarkan terbuka gitu. Karena penasaran dia datengin si nelayan tersebut ya. Dia datengin, Pak saya nih penasaran, dia bilang. Saya lihat bapak tuh dapat satu kepiting, waktu dapat satu kepiting bapak tutup keranjang ini. Oh bapak perhatikan juga ya? Iya dia bilang saya lihat. Tapi waktu bapak dapat yang kedua, ketiga, malah tutupnya bapak biarkan saja begitu saja. Kenapa begitu bapak? Dia bilang gitu. Nah, lalu dengan enteng dan sambil tersenyum nelayan itu berkata, gini loh pak, ya. Kalau kepitingnya satu di dalam keranjang, dia bisa merangkak keluar lalu kabur, gitu ya. Jadi saya harus tutup. Loh, kalau gitu, kalau dua, tiga, kenapa bapak biarin terbuka? Iya,
kalau saya masukin 2 atau lebih gitu ya. Waktu salah satu kepiting itu mau keluar, temennya langsung gak mau dia keluar. Ya, unik nih ya teman-teman ya. Jadi ketika satu kepiting dia bisa keluar. Tapi ketika 2 atau 3 kepiting tersebut gak bisa keluar. Kenapa? Karena waktu dia mau keluar, teman-temannya menghalangi dia. Waktu dia mau manjat keranjang itu keluar, temannya pegang kakinya, turun lagi, jatuh lagi gitu ya. Nah, jadi itulah yang terjadi dengan kepiting itu. Kepiting yang mau keluar itu akan ditarik ke bawah oleh teman-temannya sendiri. Akibatnya teman-teman, tidak akan ada satupun kepiting yang bisa keluar. Sekalipun tempat itu atau keranjang itu nggak ditutup. Teman-teman, seorang teman istri Lause pernah curhat kepada kami, ya. Dia berkata begini, dulu waktu dia belum kenal Tuhan Yesus, hidupnya lancar, usaha suaminya juga lancar gitu, berkembang pesat. Mereka bisa beli rumah, beli beberapa mobil, usaha itunya suaminya buka cabang gitu ya. Kemudian dia bisa beli beberapa apartemen gitu, investasi gitu. Nah, dalam satu kesempatan teman istri Lause itu pergi ke gereja. Waktu itu dia nganterin anaknya yang ada acara Natalan di gereja. Ya. Jadi dia datang, dia nganterin anaknya, dia dengar firman Tuhan. Lalu setelah itu dia datang lagi, kemudian dia percaya teman-teman. Lalu minta dibaptis. Ya. Nah, itu teman istri Lause ya. Tapi teman-teman, setelah dia percaya Tuhan, setelah dia dibaptis, teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Setelah nggak lama dia dibaptis, seorang karyawan dari suaminya itu membawa lari uang perusahaannya 2M. Ya. Dia bawa lari uang perusahaan 2M. Dia kalang kabut. Ya. Teman istri Lause itu dikejar-kejar debt collector gitu. Lalu dia kemudian terpaksa harus jual rumah, jual mobil, jual apartemen, jual semua barang gitu. Lalu pindah, ngontrak sebuah rumah gitu ya. Nah, jadi waktu itu ketika kami menemani dia, mendampingi dia, dia berkata gitu, dengan menahan air mata dia berkata, kok dia panggil, dia bilang, kenapa bisa seperti ini katanya. Waktu aku belum percaya Tuhan, semuanya lancar. Tapi setelah aku percaya Tuhan, malah hidupku berubah, jadi berantakan seperti ini gitu. Jadi sulit gitu. Dia mengaku bahwa imannya juga goyah gitu. Nah teman-teman, waktu itu Lause belum masuk ke Saat ya. Jadi Lause cuma ngomong sama dia. Lause ngomong, Tuhan berdaulat Ci. Tuhan tahu apa yang terbaik buat Cici sekeluarga gitu ya. Lause cuma bisa ngomong seperti itu. Akan tetapi teman-teman, kisah kepiting tadi, ya, kisah kepiting tadi mengingatkan Lause satu hal. Di dalam dunia ini kita memang akan mengalami kesulitan, banyak tantangan, banyak masalah. Kita mengalami kesusahan, kita mengalami penderitaan. Waktu kita mengambil komitmen untuk mengikut Yesus, waktu kita mengambil komitmen untuk melayani, waktu kita mengambil komitmen untuk memberikan hidup kita bagi Tuhan. Satu hal yang pasti akan ada kepiting-kepiting yang berusaha menjatuhkan kita kembali. Akan ada kepiting-kepiting yang tidak mau kita mengikut Tuhan Yesus. Ada kepiting-kepiting itu tidak mau kita keluar dari kehidupan kita yang lama. Kepiting-kepiting itu mau kita kembali ke kehidupan yang lama dan berhenti mengikuti Yesus. Kepiting-kepiting itu teman-teman tidak mau kita hidup bebas atau merdeka di dalam Tuhan. Kepiting-kepiting itu tidak mau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Teman-teman, kepiting-kepiting itu bisa berupa
serangan atau godaan iblis. Ya. Tapi bisa juga orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Ya. Kepiting-kepiting itu juga bisa berupa ini, teman-teman. Harta, tahta, dan wanita. Lause berulang kali menemukan orang-orang yang dulu waktu mudanya begitu setia mengikut Tuhan. Waktu mudanya begitu berapi-api melayani Tuhan. Ya. Waktu mereka melayani Tuhan, mereka berdoa meminta Tuhan memberkati pekerjaannya. Tuhan berkati. Tapi kemudian harta itu malah apa? Menghalangi dia mengikut Tuhan. Menghalangi dia untuk melayani Tuhan. Lalu juga melihat banyak orang yang waktu mudanya ya hanya pegawai negeri biasa. Hanya pegawai negeri biasa. Tapi kemudian dia menjadi kepala dinas gitu ya. Diangkat menjadi kepala cabang perusahaan gitu. Tapi kedudukan dia, tahta dia itu menghalangi dia untuk melayani Tuhan. Lalu jangan salah paham juga ya. Lalu bukan berkata bahwa kita tidak boleh berdoa minta Tuhan memberkati kita, memberkati pekerjaan kita. Enggak. Tapi teman-teman, kadangkala harta, tahta, dan wanita itu menjadi kepiting-kepiting yang menghalangi kita keluar untuk berjalan menurut kehendak Tuhan. Ya. Tapi bukan cuma wanita ya, karena Lause juga menemui ya. Lebih benar ini harta, tahta, dan cinta. Kenapa? Karena ada wanita juga yang karena masalah cinta lalu kemudian sekarang gak lagi mengikuti Tuhan, gak lagi melayani Tuhan. Teman-teman, akan ada hal-hal yang berusaha menjatuhkan kita, yang berusaha menghalangi kita mengikuti Tuhan Yesus, menghalangi kita melayani Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah Yesus Kristus, teladan ketaatan orang percaya. Kenapa Tuhan Yesus itu teladan? Ya. Tadi Lause katakan ya, ada kepiting-kepiting yang berusaha menghalangi kita. Nah, Tuhan Yesus, ya, kepiting tadi Lause katakan kepiting itu bisa berupa iblis. Tuhan Yesus katakan kepada iblis, enyahlah iblis. Ya. Waktu iblis memakai orang lain, ya. Iblis memakai Petrus untuk menghalangi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku. Nah teman-teman, waktu Tuhan Yesus juga digodai, dicobai. Tuhan Yesus dibawa ke atas bubungan bait suci. Lalu ditunjukkan segala kemewahan, segala tahta, segala segala keindahan dunia ini. Tapi Tuhan Yesus menolaknya. Tuhan Yesus menolak 3 itu ya. Waktu orang banyak mau menjadikan dia raja, Tuhan Yesus juga menolaknya. Tuhan Yesus taat akan kehendak Allah. Dan ketaatan itulah yang seharusnya menjadi teladan kita. Gitu. Menjadi teladan kita untuk mengiring Tuhan Yesus seumur hidup kita. Sampai akhir hidup kita. Dia taat kepada Bapa. Dia menjalani itu semua. Dia tidak membiarkan hal-hal yang seperti itu menjadi kepiting yang menghalangi dia. Tuhan menginginkan kita untuk mengikut Tuhan. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk melayani Tuhan. Dan biarlah kita boleh memberikan yang terbaik dari diri kita. Tidak membiarkan hal-hal yang lain itu menghalangi kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong kita semua ya. Kita harus aware gitu bahwa ada hal-hal yang ketika kita berkomitmen untuk mengikuti Tuhan, ketika kita berkomitmen untuk melayani Tuhan, akan ada hal-hal yang berusaha menghalangi kita ya, menghalangi kita mengikut Dia, menghalangi kita melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar siang hari ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan,
Di dalam hidup kami ini ada banyak kesusahan, ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan yang akan kami alami ya Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan, bahwa kami mempunyai teladan Engkau Tuhan Yesus, yang walaupun menghadapi semua penderitaan itu, Engkau tetap taat kepada Allah Bapa, taat kepada kehendak Bapa. Tuhan, di dalam hidup kami ada banyak hal-hal yang bisa dijadikan iblis menjadi penghalang kami untuk mengikuti Engkau. Ada banyak hal-hal yang bisa menghalangi kami mengikut Engkau, melayani Engkau seumur hidup kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon anugerah-Mu, kami mohon kekuatan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menolong kami, biar kami boleh tetap setia sampai akhir hidup kami, mengasihi Tuhan, mengikuti Engkau, dan melayani Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Langsung kembalikan kepada Gos.